Menghindari tindak asusila terhadap anak di bawah umur yang belakangan ini cukup marak di Kota Waringin Timur. Peran orang tua untuk melindungi dan mengawasi anak-anak mereka perlu ditingkatkan. Berdasarkan data dari Polres Kota Waringin Timur, sepanjang bulan Juli lalu setidaknya ada 3 kasus tindak asusila terjadi di Kota Waringin Timur dan korbannya adalah anak di bawah umur. 2 kasus terjadi di Kota Sampit dan 1 kasus di Kecamatan Kota Besi. Pada awal Agustus ini, kasus serupa kembali terjadi tepatnya di Kecamatan Antangkalang. Dan yang lebih memprihatinkan, korbannya adalah anak laki-laki yang masih berusia 3 tahun. Maraknya kasus tindak asusila terhadap anak di bawah umur ini mendapat perhatian dari Elena Rossi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Waringin Timur. Menurutnya, karena kurangnya perhatian orang tua bisa menjadi celah bagi pelaku asusila mengincar anak di bawah umur. Kesibukan orang tua mencari nafkah di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi COVID-19 bisa membuat perhatian kepada anak berkurang. Untuk itu, kepada seluruh orang tua diminta agar dapat memberikan perhatian dan pengawasan lebih kepada anak-anaknya. Dengan begitu diharapkan anak-anak terhindar sebagai korban asusila. Di Kotim akhir-akhir ini kita marak sekali asusila. Pertama, karena mungkin kurangnya perhatian orang tua. Orang tua terfokus untuk memulihkan ekonomi, ya. Kedua, karena tidak sekolah, jadi tidak ada waktu untuk waktu itu habis di rumah saja. Sehingga hal yang negatif itu bisa terpikirkan, yang tidak terpikirkan seperti itu, ya. Tapi kita tetap dari binas kita untuk kasus-kasus itu tetap kita tangani. Artinya tangani dalam arti hal yang sudah sesuai kapasitas kita. Kapasitas kami misalnya mendampingi ke Kapolres, melaporkan ke pengadilan, mengunjungi orang tuanya. Di samping itu, aktivitas anak dengan gawainya juga perlu mendapat pengawasan dari orang tua. Jangan sampai ponsel pintar yang diharapkan membawa manfaat positif bagi anak justru menjadi dampak negatif karena tidak adanya pengawasan. Hal tersebut terbukti dari kasus tindak asusila pada beberapa waktu lalu, yang berawal dari perkenalan korban dan pelaku di media sosial. Kepolosan anak membuatnya terpengaruh bujuk rayu pelaku, sehingga menjadi korban tindak asusila. Mashud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.